Selamat pagi, Mesin dan teman-teman. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang pertempuran Laut Aru yang pada tanggal 15 Januari 1962. Pagi Tita. Ya, perkenalkan kelompok kami. Saya Francisca, saya Patricia. Dan saya masih Fahir Roto. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu penjelasan singkat, yang kedua struktur, yang ketiga fungsi, yang keempat unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan 5 nilai-nilai. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan singkat dan juga mengenai teks yang kita buat. Penjelasannya adalah pertempuran Laut Aru adalah pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada 15 Januari 1962 antara Angkatan Laut Republik Indonesia dan juga Angkatan Laut Belanda. Pertempuran terjadi ketika dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Firefly milik Belanda menyerang KRI Macan Tutul nomor lambung 650, KRI Macan Kumbang nomor lambung 635, dan KRI Harimau nomor lambung 654. Armada Indonesia Macan Tutul yang saat itu dipimpin oleh Komodo Rian Sudarso berhasil melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh. Lantas perhatian musuh teralih pada KRI Macan Tutul, namun sayangnya KRI Macan Tutul tenggelam karena ini dulu. Lanjut naik. Namun manuver yang dilakukan KRI Macan Tutul mengakibatkan KRI Macan Tutul menjadi pusat perhatian tembakan oleh kapal-kapal Belanda dan juga pesawat Belanda yang mengakibatkan KRI Macan Tutul tenggelam. Nah, ini dari teks kita, ini adalah latar belakang kejadiannya. Latar belakangnya terjadi pada saat operasi Trikora atau pada satu operasi pembebasan Irian dari Belanda. Penyebab terjadinya pertempuran Laut Aru adalah pengingkaran janji Belanda terhadap Konvensi Meja Bundar atau KMB. Belanda berjanji untuk membebaskan Papua Barat, tetapi Belanda mengingkarinya. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau yang kita kenal sebagai Trikora. Misi Trikora itu ada 3 atau tujuan dari operasi dari Trikora ini ada 3. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Presiden Soekarno pun juga membentuk Komando Manggala yang bertugas untuk mempersiapkan segala macam bentuk elemen dari ABRI Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi 3 angkatan digabungkan dalam Komando Mandala ini. Angkatan Darat, Laut, dan Udara dipersiapkan untuk melakukan operasi militer Papua pada saat itu. Merespon hal ini, Belanda pun akhirnya mengeluarkan semua kekuatan mereka di Irian. Jadi pada saat itu Belanda mengerahkan semua kekuatan tempur mereka juga dari Prima Prajurit, yaitu Angkatan Darat Belanda, Angkatan Udara Belanda, dan Angkatan Laut Belanda. Angkatan Darat Belanda menambah jumlah pasukan di Irian. Angkatan Udara Belanda menambah jumlah pesawat, bahkan mendatangkan sarjana tempur pertama milik mereka ke Irian juga, yaitu pesawat Hawker didatangkan ke Irian. Dan Angkatan Laut Belanda mengirimkan ini kapal induk satu-satunya milik mereka, HN Hermes Karl Dorman. Respon Indonesia pada saat itu adalah kita mendekati Uni Soviet atau Rusia, yang saat ini menjadi negara yang paling masyarakat Indonesia adalah Rusia. Kita mendekati Uni Soviet pada saat itu dan kita mendapatkan peralatan-peralatan tempur yang sangat banyak, mulai dari pesawat seperti AN-12 dan juga yang paling terkenal adalah KRI Irian milik Angkatan Laut. Kita selain beli persenjataan dari Uni Soviet, kita juga beli persenjataan dari Jerman Barat pada saat itu. Salahnya adalah 4 kapal MTB atau motor torpedo boat tipe Jaguar, yaitu adalah KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan KRI Harimau, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Singa. APRI melakukan beberapa misi infiltrasi menuju Irian Barat. Misi ini dilakukan oleh RPKAD, PGT, dan juga pasukan marinir. Jadi pada saat itu yang terjun pertama kali itu bukanlah pasukan tempur utamanya. APRI itu atau Angkatan Perang Republik Indonesia itu meluncurkan operasi infiltrasi, yaitu yang dilakukan oleh pasukan komando kayak RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus, PGT yang menjadi Kopasgat, dan juga oleh marinir. Salah satu misinya adalah misi yang diemban oleh KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan KRI Macan Kumbang yang dimulai pada 19 Januari di Tanjung Priok, Jakarta. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Sudomo di KRI Harimau, sementara Komodo Rian Sudarso ikut dalam KRI Macan Tutul bersama Kapten Winarno. Karena sedang menjalankan misi rahasia, jadi armada mereka ini, armada 3 kapal MTB ini benar-benar dalam kondisi senyap atau tidak boleh berkomunikasi sama dermaga-dermaga yang mereka lewati. Salah satu cara mereka untuk mendapatkan bahan bakar dan juga makanan adalah dengan
kapal-kapal lainnya, kapal-kapal milik angkatan laut ataupun kapal-kapal nelayan yang disewa oleh yang diperbantukan pada satu untuk membawakan supply atau persediaan seperti bensin, bahan bakar, munisi dan juga makanan. Sayangnya pada saat pertempuran Nataru, ketiga kapal ini ketahuan oleh pesawat Neptune milik Angkatan Udara Belanda dan juga pesawat Firefly yang milik Angkatan Laut Belanda. Kemudian Belanda pun mengirim dua kapal mereka, yaitu adalah HMLMS Everston dan HMLMS Cotternile. Jadi ini adalah kabar kedua kapalnya yang menyergap kayak 3 MTB ini. Sayang, dan pada saat mereka mencari posisi, dua kapal Belanda ini dan pesawat Belanda ini menembakkan suar atau flare untuk menerangi atau melautan pada saat itu. Merespon hal ini, kapal kayak Macan Tutul, kayak Harimau dan kayak Macan Muda mulai menembakkan senjata utama mereka itu senjata anti serangan udara Bofors 40 mm milik mereka. Namun serangan mereka tidak cukup untuk menghancurkan kapal destroyer atau kapal penghancur milik Belanda karena mereka pertama secara ukuran lebih besar, yang kedua secara senjata mereka kurang. Akhirnya Komodo Sediaso pun dengan KRI Harimau pun mengorbankan dirinya. Jadi Komodo Sediaso bermanuver untuk mengalihkan perhatian kedua kapal Belanda ini agar menembaki dirinya. Sementara KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang mereka berputar untuk menghindari serangan. Sayangnya tindakan Sediaso ini bisa dibilang berakibat fatal bagi KRI Macan Tutul karena KRI Macan Tutul tenggelam terkena tembakan dari Belanda. Melihat hal ini pun KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang yang sedang dari jauh dan mereka nggak bisa menolong banyak. Ada beberapa juga kru dari KRI Macan Tutul yang berhasil ditangkap, yang berhasil diselamatkan oleh kapal Belanda tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas ke struktur. Ini nanti saya juga bakal menunjukkan slide mana yang termasuk ke bagian abstrak, orientasi dan juga sampai terakhir koda. Jadi yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu adalah gambaran awal dari sebuah cerita. Nah, kalau di slide ini itu kita ada di halaman awal nih. Yang penjelasan di sini ini adalah bagian dari abstrak. Lalu yang kedua ini ada orientasi. Orientasi itu artinya pengenalan latar cerita dan juga tokoh. Nah, kalau untuk orientasi itu ada di penjelasan singkat juga sebenarnya di sini, tapi mulainya itu dari slide kedua ini, dari paragraf kedua ini sampai paling bawah atas ini yang abstrak. Terus yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi itu adalah rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan konflik. Nah, kalau di artikel kita ini komplikasi itu mulainya itu dari latar belakang. Jadi dari latar belakang ini terus respon Belanda dan persiapan Indonesia sampai misi infiltrasi ALRI ini termasuk dalam komplikasi. Terus yang keempat ada klimaks. Klimaks itu adalah puncaknya konflik cerita. Kalau puncaknya konflik itu ada di bagian slide ini, yaitu pas ketahuan Belanda. Terus yang 5 itu resolusi. Resolusi itu bagian ini konflik itu mereda atau bahkan menemukan penyelesaian. Nah, untuk bagian ini tuh ada di slide yang ini, gugurnya Yosudarso. Terakhir itu koda. Koda itu berisi pesan moral tersurat yang dapat diambil dari sebuah cerita. Cuman koda ini adalah bagian opsional. Kebetulan kalau di artikel kita ini nggak ada bagian koda. Fungsi dari cerita sejarah ini adalah memiliki fungsi inspiratif dan edukatif. Inspiratifnya adalah di mana kita melihat sendiri perjuangan dari Komodo Sediaso yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan rekan-rekannya berada di dua kapal MTB lainnya. Dan edukatif ini adalah kisah sejarah yang benar-benar terjadi dan didokumentasikan secara baik oleh pihak Indonesia maupun Belanda. Oke, jadi kita akan bahas unsur intrinsiknya. Jadi saya mengambil bagian yang pentingnya aja. Nah, jadi unsur intrinsiknya itu yang pertama itu tema. Kalau dilihat dari temanya itu pertempuran lawan arus atau pertempuran. Terus tokoh-tokohnya kita ambil pemimpinnya yaitu Yosudarso. Yosudarso ini memiliki sifat pemberani. Lalu latarnya ini, yang pertama latar tempat ini ada di Laut Arafuru. Terus latar waktunya itu 15 Januari 1962. Latar suasananya itu mencekam.
Untuk alurnya jenis maju dan juga gimana tadi alurnya itu sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk sudut pandangnya ini orang ketiga, amanatnya itu untuk memperjuangkan sesuatu kita harus berani berkorban. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur X, yaitu unsur ekstrinsik, kebesaran pemerintahan, cara penceritaan dan unsur politik. Nah, itu pertempuran yang terjadi di Laut Arung Maluku pada 15 Januari 1962 antara Indonesia dan dengan Belanda. Armada Indonesia macet Tutul yang sangat itu dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso berhasil melakukan maneuver untuk mengalihkan perhatian musuh. Nah, jadi di unsur politiknya jadi di sini di Komodor Yos Sudarso. Nah, nilai-nilai mawar di sini kita ada kepahlawanan. Nah, jadi sifat rela berkorban, pantang menyerah, dan ikhlas dalam bekerja merupakan nilai-nilai luhur yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut menorehkan tinta emas dalam sejarah nasional perjuangan bangsa Indonesia oleh prajurit-prajurit laut dalam menegakkan kedaulatan NKRI, sehingga setiap tahunnya tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sebelumnya teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Ke Indonesia yang zaman sekarang tuh apa